12 pemain terancam gagal bela timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 karena dilarang klub. Keputusan yang diambil oleh klub-klub BRI Liga 1 2023-2024 bisa membuat Sintayong pusing dalam menyiapkan tim untuk Piala Asia U23 2024, sebab 3 klub telah menyatakan tidak akan melepas para pemain mereka. Piala Asia U23 2024 digelar di Qatar mulai April nanti. Ketika Piala Asia U23 digelar, BRI Liga 1 tetap digelar. Bahkan pada fase itu BRI Liga 1 masuk fase akhir yang sangat menentukan posisi klasemen. Borneo FC yang kini berada di puncak klasemen menolak melepas pemain mereka untuk Piala Asia U23. Alasannya, pesut etam cukup jelas. Mereka sedang bersaing untuk jalur juara. Piala Asia U23 juga tidak masuk kalender FIFA. Belum ada titik temu antara PSSI dan klub soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia untuk Piala Asia U23. Nah, jika situasi ini berlarut, maka bakal berdampak pada komposisi pemain di Piala Asia U23 2024 nanti. Berikut 12 pemain terancam tidak bisa dipanggil Sintayong. Persija Jakarta Cahya Supriyadi, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Raihan Hanan, Doni Tri Pamungkas. Borneo FC Dava Fasya, Komang Teguh, Taufani Muslihudin, Fajar Faturrahman, Hugo Samir. PSS Sleman, Hoki Caraka. Ketum PSSI sudah lakukan video call, terungkap ada pemain keturunan Grade A. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sudah melakukan video call dengan pemain keturunan. Sebelumnya Erick Thohir mengatakan dirinya bakal menghubungi pemain keturunan. Langkah ini dilakukan karena PSSI belum akan berhenti untuk melakukan naturalisasi. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video call di minggu-minggu ini, ucap Erick Thohir. Dikutip dari Instagram @desfootball.indonesia. Meski begitu, sosok yang juga menjadi Menteri BUMN ini tidak menyebutkan namanya. Nanti namanya belakangan, kalau udah datang berarti kalau udah salaman, kata Erick Thohir. Mudah-mudahan masuk, kala sekarang jangan gosip dulu, imbuhnya. Kini kabar terbaru menyebutkan bahwa Ketum PSSI sudah melakukan video call tersebut. Menariknya dari pemain yang dihubungi terkuak ada yang berstatus Grade A. Lantas, siapa pemain yang bisa dianggap berstatus Grade A? Dari rumor yang belum lama ini, pemain Grade A adalah Zairo Ridiwolf. Bagaimana tidak, pemain berusia 27 tahun itu sudah kenyang pengalaman di sepak bola Eropa. Zairo Ridiwolf sempat bermain di Ajax Amsterdam dan kini berseragam Crystal Palace. Pemain yang identik dengan rambut kribo ini bahkan sudah 7 tahun berkarir di Premier League atau Liga Kasta tertinggi Inggris. Maka dari itu kualitasnya terbilang Grade A. Terlebih, belum lama ini santer informasi yang menyebutkan Zairo Ridiwolf ingin membela timnas Indonesia. Nama selanjutnya adalah Ole Romeni, yang merupakan striker FC Utrecht. Ole Romeni memang tak setenar Zairo. Akan tetapi dirinya adalah striker muda potensial. Usia Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan kini sudah bermain di Eredivisie Belanda. Alasan terkuat lain Ole Romeni bakal dinaturalisasi adalah kebutuhan timnas Indonesia untuk striker tengah. Ole Romeni cukup potensial untuk mengisi kekosongan ini. Buktinya, dalam 67 pertandingan di Eredivisie Belanda, Ole sudah mencatatkan 12 gol dan 1 assist. Lima alasan Sintayong bakal tangani timnas Korea Selatan lagi. Menurut laporan media Korea Selatan News One, Sintayong sebagai satu dari 4 calon pelatih timnas Korea Selatan selanjutnya. Saat ini kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia tersisa hingga 30 Juni 2024. Ketika kontraknya berakhir, ada peluang Sintayong meninggalkan timnas Indonesia untuk kembali membesut timnas Korea Selatan senior layaknya
pada 2017 hingga 2018. Lantas, apa saja alasannya? Berikut 5 alasan Shin Tae-yong bakal menangani timnas Korea Selatan lagi. 5 dekat dengan keluarga. Dengan membesut timnas Korea Selatan lagi, Shin Tae-yong bisa dekat dengan istri dan kedua anaknya. Shin Tae-yong dan Shin Jae-hyuk sekedar diketahui selama 4 tahun menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong jauh dengan istri dan anak-anaknya. Ketika Shin Tae-yong berada di tanah air, keluarganya tetap berada di Korea Selatan. Jika kembali membesut timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong bisa berada di negara yang sama dengan keluarganya. 4. Tinggalkan warisan di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah meninggalkan warisan di timnas Indonesia. Jika benar meninggalkan timnas Indonesia pada awal Juli 2024, dia memberikan skuad muda penuh pengalaman kepada juru taktik skuad Garuda selanjutnya. Hal itu sesuai dengan cita-cita Shin Tae-yong saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat, kata ex-pelatih Seongnam FC ini saat diwawancarai di kanal YouTube Myeong Jangdeul. Saya benar-benar mengandalkan pemain muda sebab saya tak selamanya berada di sana, di timnas Indonesia. Karena itu saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya. Saya berusaha membuat tim seperti itu, tegas Shin Tae-yong. 3. Kuasai Asia. Bermodalkan pemain-pemain top seperti Lee Kang-in yang baru berusia 23 tahun, Shin Tae-yong berpotensi mengantarkan timnas Korea Selatan menguasai Asia. Piala Asia 2027 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi berpotensi diakhiri Korea Selatan dengan gelar juara. Shin Tae-yong dikenal pintar mengeluarkan potensi para pesepak bola muda. Masih memiliki 3 tahun ke depan, Shin Tae-yong bisa langsung menggebleng mental para pemain muda di hari pertama membesut skuad Taeguk Warriors, julukan timnas Korea Selatan. 2. Bersaing di Piala Dunia. Korea Selatan sempat menghentak dunia dengan lolos ke semifinal Piala Dunia 2002. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Korea Selatan bisa saja mendekati pencapaian itu di Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Never pekan lalu, dia terang-terangan membuka peluang menangani timnas Korea Selatan sekaligus mengantarkan sang tim nasional bersaing di Piala Dunia. Memimpin tim nasional Korea Selatan adalah rencana terakhir saya. Saya ingin menyusun pemain dan menjadi penantang di Piala Dunia, kata Shin Tae-yong kepada Naver akhir pekan lalu. 1. Muncul sebagai pelatih top dunia. Nama Shin Tae-yong tak akan menjadi sorotan jika terus-menerus menangani timnas Indonesia. Lingkup pemberitaan Shin Tae-yong diprediksi hanya di kawasan Asia saja. Namun berbeda jika Shin Tae-yong kembali membesut timnas Korea Selatan. Jika Korea Selatan melaju jauh di Piala Dunia 2026, nama Shin Tae-yong praktis dibahas media-media seluruh dunia. Momen ini sejatinya pernah dirasakan Shin Tae-yong ketika mengantarkan Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018. Namun kali ini berbeda, Shin Tae-yong bisa dihabiskan sebagai salah satu pelatih top dunia jika mengantarkan Korea Selatan bersaing di jalur juara Piala Dunia 2026.